Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya sang lentera kegelapan pada 632 atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pidato terkenang yang disebut sebagai khutbah perpisahan atau khutbah wada. Di Gunung Arafah timur Makkah, lewat pidato ini Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menderita sakit yang cukup parah, tepatnya pada 29 Safar atau 11 Hijriah. Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi sebab beberapa lama waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya. Dan kondisi ini terus dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 14 hari. Kendati begitu, selama 11 hari berturut-turut Nabi masih menyempatkan diri untuk mengimami salat berjamaah. Setelah wafat, menimbulkan duka mendalam bagi para sahabat. Duka itu menyelimuti umat Islam di Madinah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, kurang lebih 1387 tahun yang lalu. Rasulullah sang pembuluh Nabi dan Rasul itu mangkat di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat wafat menimbulkan kesedihan mendalam bagi Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang awalnya menentang datangnya Islam, tapi kemudian berbalik beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu. Mulanya tak bisa menerima kabar wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Engkau dusta," kata Umar kepada orang-orang yang menangis atas wafatnya Rasulullah. Bahkan dia mengacungkan pedang mengancam akan membunuh siapapun yang menyebut Rasulullah telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin yang lemah lembut itu, datang menenangkan Umar bin Khattab. Abu Bakar kemudian memberi isyarat kepada semua orang yang ada di sekitar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan bicara. Saudara-saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Akan tetapi, barang siapa yang menyembah Allah akan hidup, akan pernah mati. Kata Abu Bakar, khalifah pertama setelah Rasulullah wafat itu. Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, "Wa ma Muhammadun illar rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibai falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu as-sakirin." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh,
kamu berbalik ke belakang atau murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendapat mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang bersyukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa masa sepeninggal Rasulullah, suasana Madinah menjadi berbeda. Kesedihan menyelimuti setiap sudut kota. Kerinduan mengalir di relung jiwa setiap insan, termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah yang merasakan gelap di hatinya karena kekasih yang dicinta dan penuntun hidupnya telah tiada. Wahai Khalifah, aku minta izin. Minta izin apa? Izinkan aku untuk tidak adzan lagi. Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah. Izinkan aku tidak adzan lagi, Abu Bakar. Tidak, kecuali engkau punya alasan. Apa alasanmu? Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu semasa Rasulullah masih hidup adalah aku datang kepada beliau sebelum waktu sholat dan membangunkan beliau. Begitu pula sebaliknya, beliau juga demikian terhadapku. Kemudian kami bersama menuju ke tempat sholat. Lalu aku naik ke menara itu dan beliau melihatku. Di atas sana, di atas menara itu, aku selalu menoleh kepada beliau di tempat itu. Lalu aku adzan. Kemudian ketika aku turun, aku disambut oleh beliau. Dan itu aku lakukan 5 kali setiap hari dan berulang-ulang, sehingga sungguh mengingatkan aku kepada Rasulullah SAW. Dan aku tidak lagi sanggup melakukan hal itu saat ini, wahai Abu Bakar. Tolong aku, Abu Bakar. Jika itu alasanmu, wahai Bilal, boleh kau tidak azan lagi. Sayyidina Bilal bin Rabah pergi ke Syam untuk beberapa lama, untuk beberapa bulan, hingga suatu ketika Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah menegur Bilal. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Asy-Syakir. Bilal, begitu keraskah hatimu? Di mana kerinduanmu, Bilal? Lama sekali kau tak berkunjung padaku. Rasulullah, Rasulullah jangan pergi. Rasulullah, Rasulullah. Bilal terbangun dan menangis dengan tangisan yang sangat
sehingga keluarganya pun ketakutan. Ada apa, Bilal? Rasulullah, Kenapa, Bilal? aku takut. Aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut. Sudah waktunya kau ziarah, Bilal. Pergilah kau ke Madinah. Berangkatlah esok hari. Sekarang, istirahatlah dulu. Sayyidina Bilal bin Rabah berjalan di padang pasir sampai tiba di Madinah, mendekati makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan suara parau, Bilal berkata, Assalamu alaika, ya Rasulullah. Assalamu alaika, ya Rasulullah. Assalamu alaika, ya Habib Allah. Assalamu alaika, ya Nabi Allah. Bilal, kenapa kau menangis tidak seperti biasanya? Sungguh aku sangat merasakan takut, wahai Abu Bakar. Takut apa? Aku takut ditinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut sekali. Memangnya ada apa denganmu? Telah melakukan dosa apa? Beberapa waktu lalu, aku bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau menegurku. Dalam mimpi itu, beliau berkata, Bilal, begitu keras hatimu. Di mana kerinduanmu? Lama kau tak berkunjung padaku. Sungguh aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut, Abu Bakar. Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada baginda Rasul, sungguh tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau tidak akan pernah ditinggal Rasulullah. Benarkah demikian? Iya, saudaraku. Bilal, sementara kamu di Madinah, maukah engkau untuk adzan kembali? Tidak, Abu Bakar. Tidak. Tidak, Umar. Tidak. Aku belum siap. Hai tukang adzan, kakekku. Ya Allah. Ya Allah, wajah yang begitu mirip dengan Rasulullah. Kaki yang begitu mirip dengan Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah.
dalam kerinduan ini kau kirim mereka yang begitu dicintai oleh baginda Rasul. Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu kutemukan di kedua cucumu ini ya Rasulullah. Bau keringat yang sangat kurindukan ya Rasulullah. Kakek Bilal, Apa? kami rindu suara adzanmu. Maukah kau adzan Ya kembali? Allah. Lakukan Bilal, lakukan. Suasana saat itu seolah kembali sama dengan semasa baginda Rasul masih hidup. Sayyidina Bilal berdiri di tempat yang sama, berjalan dengan langkah yang sama, sehingga membuat orang-orang merasakan kerinduan yang sangat, hingga jatuhlah air mata mereka. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah naik ke menara, makin kuatlah terasa kerinduan orang-orang di sana. Kullul qulubi ilal habibi tamil wa ma'i bidzalika syahidun wa dalil. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تشيب. Sayyidina Bilal bin Rabah melihat ke tempat di mana baginda Rasul duduk biasanya. Tapi kini tidak lagi ada sosok yang sangat dicintainya. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. Bergetar hatinya, menangislah dia, menguatkan hati dan jiwanya untuk kembali mengumandangkan adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an. Sayyidina Bilal bin Rabah tidak lagi sanggup melanjutkan adzannya. Badannya lemas, terjatuh dan pingsan. Begitu pula dengan para jamaah yang lainnya, juga mengalami hal yang sama. Kerinduan yang sangat, seolah melemahkan jiwa dan raga mereka. Kerinduan kepada insan yang paling mulia, yang paling dicintai dalam kehidupan mereka. Baginda Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.